Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pemirsa, khususnya siswa-siswi SMP dan MTS dimanapun berada. Jumpa lagi dengan channel Jakun Mayarga. Pada kesempatan sore ini, saya akan menyampaikan presentasi pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 8 semester genap. Mari kita ke presentasi. Sumpah Pemuda dalam Pikir Bhinneka Tunggal Ika bagian pertama. Tujuan pembelajaran. Setelah menyaksikan video ini diharapkan para siswa pertama bisa menyebutkan kembali organisasi pemuda yang berdiri setelah Budi Utomo. Yang kedua, para siswa bisa menyebutkan kembali tokoh-tokoh dari berbagai organisasi pemuda. Mari kita materi. Organisasi pemuda setelah berdirinya Budi Utomo. Pada tahun 1908, bangsa Indonesia mulai bangkit, yaitu ditandai dengan berdirinya Budi Utomo. Dengan berdirinya Budi Utomo mendorong permunculannya organisasi pemuda seperti Trikoro Darmo, Yong Sumatranan Bon, Yong Ambon, Minahasa, Celebes, Sekarukun, Yong Batak, Yong Betawi, dan Perhimpunan Indonesia, di mana organisasi pemuda ini adalah mewakili pemuda-pemuda dari berbagai daerah di Indonesia sesuai dengan asalnya. Seperti Trikoro Darmo, ini adalah untuk menghimpun para pemuda dari Jawa. Kemudian Yong Sumatran Bon, ini adalah untuk perkumpulan pemuda dari Sumatera. Demikian juga organisasi yang lain, kecuali Perhimpunan Indonesia. Perhimpunan Indonesia adalah didirikan oleh para pelajar Indonesia yang sedang sekolah di Belanda. Jadi Perhimpunan Indonesia sifatnya adalah bukan kedaerahan, tetapi ini dibentuk oleh dari pelajar dari berbagai daerah di Indonesia. Yang pertama, Trikoro Darmo. Trikoro Darmo didirikan oleh Raden Satiman Wiryo Sanjoyo dan kawan-kawan di Gedung Stovia, Jakarta pada tahun 1915. Tokoh Trikoro Darmo merupakan cikal bakal Yong Yava. Trikoro Darmo memiliki 3 visi mulia, yaitu Sakti, Budi, dan Bakti. Sakti artinya kekuasaan dan kecerdasan. Bakti berarti bijaksana. Budi berarti bijaksana, dan Bakti berarti kasih sayang. Visi tersebut kemudian dikembangkan dalam 3 tujuan Trikoro Darmo, yaitu 1. Mempererat tali persaudaraan antar siswa-siswi Bumi Putra pada sekolah menengah dan kejuruan, menambah pengetahuan umum bagi anggotanya, membangkitkan dan mempertajam peranan untuk segala bahasa dan budaya. Dalam kongres pertamanya di Solo pada tanggal 12 Juni 1918, Trikoro Darmo mengubah namanya menjadi Yong Java. Kongres juga menetapkan perubahan haluan organisasi dari organisasi non-politik menjadi organisasi politik. Kongres selanjutnya tahun 1926, Yong Java menyatakan dalam anggaran dasarnya hendak menghidupkan rasa persatuan seluruh bangsa Indonesia serta kerjasama dengan semua organisasi pemuda dalam rangka membentuk keindonesiaan. Dengan demikian, organisasi ini menghapus sifat Jawa sentris serta mulai terbuka bekerjasama dengan pemuda-pemuda bukan Jawa. Yang kedua, Yong Sumatran Bon. Yong Sumatran Bon merupakan organisasi kepemudaan Persatuan Pemuda Pelajar Sumatera atau Yong Sumatran Bon
yang didirikan pada tahun 1917 di Jakarta. Pada Kongres ketiga, Yong Sumatran Pon melontarkan pemikiran Muhammad Yamin, yaitu anjuran agar penduduk Nusantara menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dan bahasa persatuan. Yong Sumatran Pon melahirkan tokoh-tokoh besar seperti Muhammad Yamin, Muhammad Hatta, dan Bahdar Johan. Di mana kita ketahui bahwa Muhammad Hatta nantinya adalah sebagai wakil presiden sekaligus proklamator. Yang kedua, Muhammad Yamin nanti adalah sebelum proklamasi adalah sebagai salah satu tokoh pengusul dasar negara, dan Bahdar Johan kelak di kemudian hari akan menjadi menteri. Yang ketiga, Yong Ambon, Yong Minahasa, Yong Celebes. Yong Ambon didirikan pada tahun 1918 dengan tokoh Yohanes Leimina. Selanjutnya antara tahun 1918-1919 berdiri Yong Minahasa dan Yong Celebes. Salah satu tokoh yang lahir dari Persatuan Pemuda Minahasa adalah Samratulangi dan Gr. Pantau, sedangkan tokoh dari Yong Celebes adalah Arnold Mononutu. Keempat, organisasi pemuda lain yang bergerak untuk mewujudkan cita-cita Indonesia merdeka adalah Sekarukun, berdiri tahun 1919 dengan tokoh Iwakusuma Sumantri, kemudian Yong Betawi yang berdiri tahun 1927 dengan tokoh Muhammad Tabrani, dan Yong Patak Pon yang berdiri tahun 1925 dengan tokoh Amir Syarifuddin. Di mana semua organisasi di atas ini nantinya mendorong lahirnya Sumpah Pemuda. Tokoh-tokoh organisasi kepemudaan. Berikut ini ada beberapa tokoh organisasi kepemudaan dari kanan ke kiri, yaitu Yohanes Leimena, Samratulangi, Bahdar Johan, Arnold Mononutu, Iwakusuma Sumantri, Muhammad Tabrani, Muhammad Yamin, dan Noto Suroto. Ini adalah masih tokoh-tokoh organisasi kepemudaan yang pendiri dari Perhimpunan Indonesia, yaitu ada R.P. Sosro Kartono, R. Husein Joyotiningrat, R.M. Noto Suroto, kemudian Noto Diningrat, Sultan Kasyayangan, Saripade, Sumitro Kolopaking, dan Abidulai. Yang kelima adalah Perhimpunan Indonesia. Organisasi kepemudaan yang tidak berlatar belakang suku dan kedaerahan adalah Perhimpunan Indonesia. Perhimpunan Indonesia paling gencar mengumandangkan persatuan bangsa Indonesia di Belanda. Perhimpunan Indonesia beranggotakan para pemuda dari berbagai suku dan pulau di Indonesia. Lahirnya berbagai organisasi pemuda dan adanya keinginan pemuda untuk bersatu, para pemuda menghimpun dirinya dalam Kongres Pemuda. Pada tahun 1926, berbagai organisasi kepemudaan menyelenggarakan Kongres Pemuda I di Yogyakarta. Kongres Pemuda I telah menunjukkan adanya kekuatan untuk membangun persatuan dan dari seluruh organisasi pemuda yang ada di Indonesia. Kongres Pemuda I berhasil merumuskan dasar-dasar pemikiran bersama. Kesepakatan itu meliputi dua hal. Yang pertama, cita-cita Indonesia merdeka menjadi cita-cita semua pemuda Indonesia. Dua, semua perkumpulan pemuda berdaya upaya menggalang persatuan organisasi pemuda dalam satu wadah. Tokoh-tokoh Perhimpunan Indonesia diantaranya adalah R.P. Sosro Kartono,
R. Husein Joyodiningrat, R.M. Noto Suroto, Noto Diningrat, Sultan Kasyayangan Saripade, Sumitro Kolopaking, dan Apit Tulei. Sekian, demikian video presentasi pembelajaran, mudah-mudahan bermanfaat bagi para pelajar SMP khususnya kelas 8 dan pelajar MTS. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.